Ini adalah Mardi Gwowik. Ini adalah Komjen Pol Dharma Pongrekum yang videonya sempat viral dan sempat menyebut dunia menuju satu sistem yang akan dikendalikan dengan chip. Coba kita kenalan dengan mereka berdua yang sepertinya dianggap info yang mereka sampaikan adalah teori konspirasi. Apakah yang mereka sampaikan itu mengandung teori konspirasi? Sejenak mereview tentang kalimat teori konspirasi. Konspirasi dikenal sejak zaman setelah tewasnya Julius Caesar. Dia dibunuh pengikutnya sendiri yang telah merencanakan secara diam-diam untuk membunuh Julius Caesar. Sejak saat itu, konspirasi mulai dikenal. Saat itu belum ada kalimat teori konspirasi. Baru tren sejak 1960-an hingga sekarang. Yang mengemukakan kalimat teori konspirasi pun dari pihak penguasa atau pihak CIA atau yang menguasai media-media untuk membungkam orang-orang yang menentang mereka dengan mengatakan sebagai penganut teori konspirasi. Orang sering berbicara mengenai teori konspirasi, tetapi jarang atau tak ada yang berbicara mengenai fakta konspirasi. Kalimat teori konspirasi semakin viral setelah sering muncul di platform media berulang-ulang. Ditambah lagi para ahli yang berucap dan membenarkan kalimat ini, maka dianggap semakin kredibel. Seperti ungkapan Profesor Ilmu Politik Universitas of Miami, Joseph Kosinski, yang mengatakan teori konspirasi adalah untuk yang kalah. Jadi semakin ada ahli yang ngomong dan mendukung tentang teori konspirasi, semakin orang percaya bahwa teori konspirasi itu hanya sekedar teori, yang infonya hoax, dan yang mempercayai teori konspirasi disebut sebagai paranoid. Jika Anda seorang saintis atau politisi yang kontra terhadap mereka yang mendukung adanya teori konspirasi yang katanya hoax, padahal Anda telah menemukan kebenarannya dengan bukti-bukti kredibel melalui kaidah-kaidah ilmiah, kemudian Anda menyampaikan itu ke media yang bisa menyinggung pihak tertentu, Anda dianggap sebagai penganut teori konspirasi. Begitu gampangnya membungkam orang-orang dengan sebutan teori konspirasi. Kembali ke awal. Mardi Gwowik dan Komjen Pol Dharma Pongrekum adalah dua tokoh yang jadi sorotan dan dianggap sebagai penganut teori konspirasi. Sekali lagi, kata-katanya adalah kalimat teori konspirasi. Bahkan pernah di YouTube opini.id atau Tirto kalau nggak salah, pernah menyinggung Mardi Gwowik sebagai penganut teori konspirasi dan dianggap sebagai endorsement konspirasi. Sayangnya, video tersebut sudah tak ada lagi atau sudah dihapus lebih tepatnya. Begitu juga Bapak Komjen Pol Dharma yang sempat disinggung di website Tirto. Jadi, sebenarnya siapa mereka ini? Mardi Gwowik kini adalah seorang pengusaha. Pernah bergerak di bidang shadow di bawah arahan BIN. Pernah bekerja sebagai pengamat terorisme. Pernah mengajar di Sekolah Tinggi Intelijen Nasional. Info yang dimilikinya pun sebenarnya info-info intelijen yang bersifat rahasia. Yang biasa dibahas dalam video YouTube-nya adalah info-info yang sudah sangat umum, bukan lagi top secret. Makanya banyak yang menganggap dia sebagai penganut teori konspirasi karena video-videonya sering menyinggung elit global. Kaum Zabbatai ini digabung dengan kaum Mormon di Wall Street adalah mayoritas pemegang keuangan. Rockefeller, Rothschild, Oppenheimer, Muzin, Icahn, Zucker adalah sedikit nama yang dia lagi berputar sudah 4-5 generasi di Wall Street. Dharma Pongrekum adalah seorang petinggi Polri, Komjen Pol Bintang 3 yang kini menjabat sebagai Wakil Badan Cyber dan Sandi Negara atau yang disingkat dengan BSSN, yang berdiri sejak 2015. Dia adalah penulis buku Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan dan sempat viral di medsos akibat videonya tentang kontrol population melalui chip yang ditanamkan ke tubuh kita. Propaganda yang dilakukan adalah propaganda ketakutan, dan propaganda ketakutan adalah caranya iblis. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Yang mereka tidak pernah munculkan, cari di Google tidak akan dapat, karena memang disembunyikan. Ini adalah rencana terakhir, adalah apa? Life engineering. Jadi life engineering, kenapa? Kehidupan kita pribadi ini yang akan engineer. Kenapa? Kita bukan barang, tetapi mereka mau bikin kita seperti barang. Tujuannya apa? Kekuatan besar itu adalah bagian daripada mereka yang elit global yang ingin menguasai dunia. Perhatikan baik-baik ini.
Kita hidup dari kekuatan supranatural, bukan dari kekuatan dari hitungan matematika. Sayangnya, masih juga ada yang menganggap dia penganut teori konspirasi. Mardigu dan Bapak Dharma adalah dua orang yang menentang konspirator elit global. Informasi yang mereka miliki adalah info-info rahasia yang tidak ditemukan di Google Search maupun media-media platform umumnya. Informasi yang mereka punya tentunya lebih banyak daripada yang ada di media. Mana mungkin mereka mau menyampaikan informasi-informasi rahasia tersebut ke publik? Masih ada yang menganggap mereka penganut teori konspirasi. Kenapa nggak sekalian saja mengatakan BIN dan BSSN itu penganut teori konspirasi karena telah menyampaikan info-info yang mengandung teori konspirasi? Saat menonton video investigasi 101 tentang banyaknya konspirasi lembaga global, banyak yang menganggap channel ini sebagai channel teori konspirasi. Padahal info yang disampaikannya pun info valid yang sudah melalui penelitian kaidah-kaidah metode jurnalistik bekerja sama dengan Forum News Network Indonesia yang kemudian dirangkum dalam bentuk video. Kalau menyuguhkan video atau channel tersebut ke yang kontra terhadap konspirasi, mereka menganggap ini hoax, padahal sama sekali belum nonton videonya. Saya sempat menduga kalau pemilik channel investigasi 101 adalah mantan intelijen juga seperti Mardigu. Bedanya, dia bergerak di belakang layar, sedangkan Mardigu di depan panggung. Sekali lagi, info yang disampaikan itu melalui metode jurnalistik yang dirangkum dari sumber kredibel bersama FNN. Jadi infonya bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana Anda bisa mengatakan teori konspirasi, hoax, dan denial sedangkan Anda sendiri belum menonton videonya? Jadi, kalimat teori konspirasi itu buatan orang-orang luar yang mau mengontrol kita melalui kontrol population, menggunakan protokol mereka dengan memanfaatkan lembaga-lembaga swasta dunia. Orang-orang ini disebut oleh presiden pertama kita Soekarno sebagai nekolim, neokolonialisme, dan imperialisme. Semua demi apa? Demi uang dan kejayaan. Fortune and glory, kid. Fortune and glory. Jadi, kalau ada yang mengatakan teori konspirasi kepada yang kontra karena mempertanyakan kredibilitas terhadap lembaga-lembaga swasta dunia, secara tidak langsung Anda mendukung gerakan protokol nekolim ini, dan secara sadar atau tidak, Anda adalah antek-anteknya. Ini bukan teori konspirasi, ini adalah upaya mencegah dan membongkar perbuatan jahat mereka yang melalui kontrol population. Kalau Anda masih mengatakan ini sebagai teori konspirasi, sekalian saja mengatakan Presiden Soekarno itu penganut teori konspirasi karena melawan kepentingan nekolim. Saya membuat video ini bukan karena untuk mencari muka. Saya membuat video ini karena demi kepentingan moral, agar kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan apapun yang saya sampaikan ini, It's not who I am underneath, but what I do that defines me.